paso. Motherfucker design all right now. Halo, jadi di sini saya mempresentasikan konsep dan fenomena kuantum. Dan di sini sudah ada fenomena kuantum. Jadi, apa itu fenomena kuantum? Yaitu fisika kuantum merupakan sebuah ilmu atau studi yang mempelajari benda yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Sehingga fenomena-fenomena yang akan dibahas kali ini tentu seputar gelombang elektromagnetik, elektron, radiasi, dan sesuatu hal lainnya yang bersifat mikroskopis atau pada tingkat molekuler. Ada beberapa tokoh fisikawan terkenal yang mempelajari tentang fenomena kuantum di alam loh. Di antaranya yaitu Arthur Compton, C.V. Raman, dan Pieter Zeeman. Masing-masing tokoh ini memiliki nama efek kuantum dari namanya sendiri. Di sini juga sudah ada teori kuantum. Jadi, semua benda yang ada di dalam semesta adalah sebuah kumpulan molekul yang terdiri dari kumpulan atom. Semua benda yang dapat dilihat secara fisik ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena itulah yang menyebabkan berbagai benda tersebut seakan nyata, di mana pada kenyataan hal tersebut tidaklah benar. Benda yang ada pada alam semesta berasal dari ruang hampa dan merupakan sebuah energi yang tampak dan juga bergetar. Pada ilmuwan fisika kuantum juga telah membuktikan bahwa semua benda bisa berada di dalam dua dimensi berbeda di waktu yang bersamaan. Seseorang dapat menjadi kekal atau abadi bila dapat melakukan perjalanan melalui kecepatan cahaya. Pada kecepatan cahaya tersebut, baik masa lalu, masa kini, serta masa depan bisa ada di saat yang bersamaan. Selanjutnya di sini ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik di mana terjadinya gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika dijatuhi gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar Hv0 dan elektron yang keluar berenergi Ek sama dengan 1/2 mv2. Kalian lihat sendiri gambarnya. Di samping itu, syarat elektron bisa keluar dari permukaan logam adalah E lebih dari W atau F lebih dari F0. Sedangkan energi kinetik elektron dan potensial henti dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di situ rumusnya, keterangannya bisa kalian lihat. Dan di sini ada efek Compton. Pada efek fotolistrik, satu elektron hanya menyerap satu foton sehingga intensitas atau jumlah foton akan memperbanyak jumlah elektron yang lepas. Intensitas tidak memengaruhi energi kinetik tiap elektron, yang memengaruhi hanya frekuensi fotonnya. Fenomena kuantum lainnya dicetuskan oleh Arthur Compton pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton. Terdapat elektron tersebut terpental. Hal ini menyebabkan fotonnya terhampur dengan energi yang lebih kecil karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Di situ ada gambarnya. Selisih kedua panjang gelombang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Di sini sudah ada rumusnya. Selanjutnya pengertian sinar X. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh atau kecuali tulang. Produk sinar X, di sini sudah ada gambarnya. Produk sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakannya pada anoda. Dalam tabung terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya.
Saat filament dipanaskan, katoda akan melepas awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Elektron yang telah dipercepat kemungkinan akan menumbuk anoda yang berupa tungsten, mengalami perlambatan dan perubahan arah. Tumbukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi panas juga, sinar X. Dalam ruang vakum, kecepatan sinar X dengan kecepatan cahaya itu 3.18 meter per sekon. Manfaat sinar X. Daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan sebagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh, penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, mengecekkan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Bahaya sinar X. Walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar manfaat ini dapat dengan resiko yang minimal. Selanjutnya ada rangkuman materi, konsep, dan fenomena kuantum. Cahaya pada gejala harian dikenal sebagai gelombang. Konsep gelombang dapat diterapkan untuk menjelaskan peristiwa difraksi, interferensi, dan polarisasi. Namun, pada gejala interaksi cahaya dengan elektron, konsep ini tidak cukup. Einstein membuat terobosan dan menyatakan bahwa cahaya merupakan paket tenaga yang disebut foton. Tenaga setiap foton E sebanding dengan frekuensinya mengikuti persamaan. E sama dengan Hf, dengan H tetaplah Planck yang bernilai 6,62 x 10 Gs. Pada efek fotolistrik, tenaga foton diberikan sepenuhnya kepada elektron yang terikat. Tenaga tersebut digunakan untuk melepaskan dari ikatan, dan untuk tenaga gerak ET mengikuti persamaan Hf ambil W tambah EK, dengan W fungsi kerja atau tenaga ikat elektron dalam bahan. Di sini juga ada contoh soalnya, di mana panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 100 watt adalah 5,5 kali 10⁻⁷ m. Caca foton atau partikel cahaya per sekon yang dipancarkan sekitar. Jawabannya P sama dengan 10 watt. Energi yang dipancarkan setiap sekon adalah joule. Di sini juga energi satu foton, bisa kalian lihat di situ sudah ada jawabannya, gambarnya.